Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya untuk sementara waktu. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.065.000. Rp3.065.000. Adapun yang kedua, tata laksana salat Jumat kita pada hari ini, yakni pada tanggal 31 Oktober 2025 atau bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Ula 1447 Hijriah adalah pukul 12.25 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Baidawi Razi LC, Imam Ustadz Fatur Rahmi MSC, sedangkan muadzin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa wa sayyidina al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri salat Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu istiqamah dalam melaksanakan kebaikan. Begitu juga kita mudah-mudahan bisa istiqamah untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga salawat itu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarga, sahabat dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh berkah ini, izinkan khatib untuk menyampaikan mutiara dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan warisan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab ini, yang Allah wariskan kitab ini min ibadina, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari kata abdun yang artinya hamba itu ada dua. Yang pertama adalah ibad dan yang kedua adalah abid. Ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kitab ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menggunakan kata ibad yang artinya adalah hamba-hamba yang mulia. Tidak menggunakan kata-kata abid yang artinya adalah hamba-hamba yang hina. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kitab ini untuk hamba-hambanya yang mulia. Ada 3 golongan dari hambanya itu.
Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Yang dikatakan oleh para ulama adalah orang yang maksiatnya lebih banyak dibandingkan dengan amal solehnya. Dia ada amal solehnya tapi sedikit. Maksiatnya lebih banyak. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Atau dalam bahasa lain, mereka adalah orang-orang yang tidak produktif dalam melaksanakan karya-karya kebaikan. Dan yang kedua adalah wa minhum muqtasid, dan di antara mereka itu ada orang yang pertengahan. Yang maksiatnya dia jalankan, tapi begitu juga amal solehnya dia kerjakan. Jadi silih berganti. Ya, musimnya itu silih berganti, kadang musim taat, kadang musim maksiat dan sebagainya. Namun yang paling beruntung di antara mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, dan di antara mereka adalah orang yang berkompetisi untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dzalika huwal fadlul kabir, dan yang demikian itu merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal memilih kita itu berada di barisan yang mana. Tiga-tiganya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada levelnya, ada levelingnya. Kalau banyak maksiatnya, sedikit amal salehnya, itu masih tergolong zalim. Kalau misalnya dia itu pertengahan, itu disebut dengan muqtasid. Dia itu antara amal soleh dan kemaksiatannya itu hampir seimbang. Namun yang paling luar biasa adalah menjadi orang yang ketiga, yaitu orang yang berkompetisi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia, Abu Ya'la Shaddad bin Aus, beliau merawikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana ada dua karakter dari orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, dan ada dua karakter dari orang yang menzalimi dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas berdasarkan ukuran syariat ini bukan berdasarkan akademik, bukan berdasarkan prestasi duniawi, tapi dalam segi syariat. Di antara orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa memuhasabah, mengevaluasi dirinya setiap hari. Dia evaluasi. Dan biasanya waktu untuk mengevaluasi diri itu di malam hari. Makanya kita menghabiskan waktu dari terbit matahari atau mungkin dari waktu subuh sampai nanti terbenam matahari, kita gunakan waktu itu mungkin untuk beraktivitas. Ada di antara kita yang aktivitasnya adalah mengajar, ada yang aktivitasnya bertani, yang aktivitasnya di kantor, aktivitasnya di pasar, aktivitasnya di rumah sakit. Itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya di waktu kita harus produktif mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mubah. Kemudian di malam hari itu kita dianjurkan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memuhasabah diri kita. Karena apa? Banyak di antara kita yang menjalankan hari-hari itu tanpa kita evaluasi. Jangan-jangan ya kita menyangka, selama ini kita menyangka, kita berasumsi bahwa kita itu adalah orang-orang yang paling kurang masuk ke level 2 atau ke level ketiga.
yaitu orang-orang yang pertengahan atau orang-orang yang dia itu berada di level yang tinggi, yaitu berkompetisi dalam kebaikan, ternyata ketika dia lihat, ketika dia dievaluasi, dia itu masih berada di peringkat yang pertama, di level yang pertama. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan apa yang bermanfaat baginya, apa yang baik baginya untuk bekalnya nanti setelah mati. Ya, makanya di antara kita ini banyak di antara kita yang mempersiapkan hidup enak, tapi kita tidak mempersiapkan mati yang enak. Hidup yang enak kita rencanakan, bagaimana nanti berapa tahun yang akan datang kita punya rumah yang bagus, punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, punya mobil yang mewah. Itu tidak tercela. Selama itu jalannya adalah halal dan thayyib. Tapi banyak orang yang lupa bahwa kehidupan di dunia ini itu seperti kita itu bersinggah saja. Transit. Kita hanya transit saja di dunia ini. Kalau kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah berikan 60 sampai 70 tahun, berarti hidup kita di dunia ini hanya 1,5 jam sampai 2 jam jika diukur dengan akhirat. Sangat sedikit. Ya, rest area. Inilah rest area di sini. Bukan tujuan utama. Kenapa kita itu sibuk untuk mempersiapkan rest area yang enak, tapi kita lupa untuk pergi ke tujuan utama kita yang enak. Sehingga ini orang cerdas, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang muhasabah, dia itu mengevaluasi dirinya sendiri, dia itu mempertanyakan apa amalan yang saya lakukan selama ini. Jangan-jangan saya itu masuk ke level yang paling buruk. Ya, kita evaluasi diri kita, dan biasanya evaluasi itu kita lakukan di malam hari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada satu kategori yang lain lagi. Kata Rasulullah SAW, wal ajiz. Wal ajiz itu artinya adalah orang yang lemah. Nah, jadi orang yang lemah itu bukan orang yang hanya lemah fisiknya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu liman atba'a nafsahu hawaha. Orang yang lemah itu adalah orang-orang yang dia itu hanyut dengan hawa nafsunya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah man atba'a nafsahu hawaha. Apa artinya? Orang yang dengan sengaja, orang yang dengan sadar melibatkan hawa nafsunya untuk masuk ke dalam kemaksiatan. Ada orang yang dia itu mungkin ya terjatuh, ada orang dia tidak sengaja. Tapi kalau allazi atba'a nafsahu hawaha, itu artinya orang yang sengaja, orang yang sadar melibatkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsu. Dan ini ya kalau kita melihat dari fenomena di zaman sekarang ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya itu mungkin mubah. Cuman nanti dari mubah bisa menjadi makruh. Dari makruh nanti bisa menjadi haram. Dari haram bisa berlanjut kepada kemaksiatan dan berlanjut kepada dosa besar. Di antara hal yang dilakukan dan banyak dilakukan oleh orang zaman sekarang adalah tadyi' al-awqat. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Ya, dia itu alhamdulillah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita masyarakat Aceh ini, kita punya kedai kopi. Kita bisa minum kopi itu, kalau kopinya kopi robusta sekian gelas, kalau kopi arabica bisa sekian gelas dan sebagainya. Tapi ketika kita duduk di kedai kopi itu, jangan kita menghabiskan waktu dengan sia-sia di situ. Kalau tadi untuk silaturahim, kalau di situ untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman, ya untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka silahkan di situ. Tapi kalau di situ kita gunakan untuk ghibah, apalagi kalau misalnya sibuk dengan internet di situ, sibuk dengan wifi di situ,
itu bisa menghabiskan waktu, betul-betul menghabiskan waktu. Kalau dia menggunakan waktu setengah jam saja untuk membaca Al-Quran, maka itu berkah bagi dia. Tapi dia menggunakan 4 jam untuk bisa main game online, tapi lupa untuk setengah jam saja membaca Al-Quran. Betul-betul waktunya itu mubazir. Sehingga melalui mimbar Jumat pada hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita itu menjadi orang-orang yang cerdas. Ya. Kita belajar untuk jadi orang cerdas. Dan orang cerdas itu bisa dipelajari, bukan sudah takdir, ini sudah takdirnya dia itu adalah orang seperti, tidak. Bisa dipelajari. Kalau kita mungkin belum, maka kita bisa pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lemah itu adalah orang yang dengan sengaja melibatkan hawa nafsunya untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Dan yang kedua adalah wa tamanna 'alallahil amani. Dan mereka itu adalah orang-orang yang banyak angan-angannya. Beda antara cita-cita dengan angan-angan. Kalau misalnya cita-cita adalah sesuatu yang baik, yang harus kita usahakan untuk kebermanfaatan diri kita dan kebermanfaatan orang lain. Itu cita-cita, apalagi cita-cita yang mulia. Tapi kalau angan-angan hanya sekedar menginginkan tapi tidak mengusahakan. Ya, kita pengennya masuk surga. Katanya kita pengen masuk surga. Tapi kita tidak baca. Satu hari itu paling kurang 1 ayat, kadang-kadang lupa. Kecuali dalam sholat. Terus kita mau masuk surga. Kemudian sholat subuhnya itu bisa di waktu duha. Kemudian sholat zuhurnya itu kadang-kadang kalau misalnya nggak ada tugas di kantor atau tidak ada tugas di pasar. Sholat asarnya ketinggalan karena sibuk mungkin dengan nonton dan sebagainya. Sholat maghrib itu yang paling tepat waktu mungkin. Kemudian sholat isya, ada nonton bola misalnya, ba'da subuh dan sebagainya. Kita memang orang-orang yang harus memperbaiki diri kita sendiri karena kita memang berada di zaman yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini tentunya khatib memberikan nasihat kepada diri sendiri dan memberikan nasihat kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan yang ketiga, untuk bisa berkompetisi dalam kebaikan. Pelan-pelan ya, kita belajar, pelan-pelan kita mengevaluasi diri, pelan-pelan kita menjadi orang yang semakin hari semakin baik. Karena apa? Alhamdulillah daerah kita adalah daerah yang mendukung untuk ditegakkannya syariat Islam. Daerahnya sudah mendukung, maka kita sebagai personal, kita sebagai individu, mari kita juga mendukung hal ini. Sehingga bukan hanya slogan Aceh negeri syariat, tapi kita sebagai masyarakat Aceh dan khususnya kita sebagai orang Islam, kita bisa menunjukkan diri kita bahwa orang Islam itu produktif dengan karya-karya kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat pada hari ini bermanfaat bagi khatib dan bermanfaat kepada seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Arsalahu rahmatan lil alamin wa mualliman lil ummiyin bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat
ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال شباب المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.